Oke, waktu kita install database itu kan biasanya kita cuma install di laptop kita gitu ya. Nah, biasanya kita kalau bikin aplikasi ya udah kayak kita cobanya langsung di laptop kita. Nah, problemnya adalah itu kadang-kadang kita kebawa sampai ke live production. Bahkan yang lebih parah misalnya kita install di satu server, itu aplikasi kita, database kita gitu ya. Jadi semuanya di satu tempat yang sama atau satu VM atau server yang sama. Nah, idealnya kalau di production itu kita nggak melakukan seperti itu. Nah, jadi kita terpisah antara aplikasi dan database. Termasuk database-nya pun biasanya ya, idealnya ya, ini kita ngomong kondisi ideal ya. Idealnya itu tidak satu server. Minimal 2 server, dan biasanya dia di-setup sebagai database replikasi. Jadi ada master, ada replikanya ya. Nah, ini ada pertanyaan soal itu juga. Nah, di sini penanya juga bingung ya, kenapa ya? Kok kita butuh database application, untuk apa gunanya? Nah, kita akan lihat pertanyaannya di sini. Oke, ini ada pertanyaannya dari Lucky Duyanto ya. Nah, kita akan bahas tentang database replication. Halo Mas Eko, belum lama ini saya lagi belajar soal database replication untuk database SQL. Nah, di mana saya baru tahu ada database master untuk kebutuhan write dan juga ada slave-nya atau replikanya untuk kebutuhan read-nya. Nah, saya ingin bertanya apa keuntungannya jika lo menggunakan database replication? Di case apa bisa implementasikan? Dan juga apakah ketika case-nya read data di slave, apakah datanya pasti sama dari master atau masih ada jeda untuk proses replikasi dari master ke slave? Terima kasih. Oke, kita bahas ya. Oke, kita bahasnya di sini karena dia spesifik tadi pertanyaannya ke SQL, jadi kita bahasnya di database yang relasional ya, relational database ya. Walaupun pada kenyataannya nanti mungkin ada banyak jenis database ya, tapi kita bahasnya di relasional. Ini agak sedikit lambat. Oke, kita buat di sini. Jadi memang nanti itu ya, database replication. Jadi pada kenyataannya nanti ketika teman-teman deploy aplikasi di production, ideal ya. Ini saya bilang ngomongin ideal ya. Walaupun kadang-kadang kita juga kalau misalnya mikir, ini aplikasi kecil doang kok gitu ya. Ya bikin nggak ideal juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Nggak ada yang ngelarang juga. Tapi idealnya di aplikasi-aplikasi yang perusahaan-perusahaan yang udah besar gitu ya. Nah, itu pasti minimal itu akan dijalankan di 2 server ya untuk database-nya. Jadi mereka akan setup yang namanya kalau misalnya kita pakai database-nya adalah relasional ya, relational database ya, atau banyak orang mikirin adalah SQL gitu ya, walaupun tidak ya, tidak semua, tidak harus ya relational database itu, tidak harus SQL itu dipakai relasional, bahkan database yang non-relasional juga sekarang pakai SQL. Oke, kita bahasnya database relasional database. Jadi, biasanya itu pasti akan diinstal minimal ya, minimal itu 2 server. Jadi, ada server yang namanya master ya, ada server yang namanya adalah replikanya ya, atau ada yang bilang slave-nya juga, tapi kata-kata slave sekarang udah jarang dipakai banget sekarang ya. Nah, jadi sekarang dipakainya adalah replika. Oke. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ada 2 kayak gini, terus aplikasi kita nanti connect-nya kemana? Aplikasi-aplikasi yang zaman sekarang ya, jadi saat aplikasi kita mau connect, ini aplikasi kita misalnya, jadi ini adalah masternya, ini replikanya ya. Nah, biasanya aplikasi itu kan untuk connect ke database, itu pasti dia akan punya yang namanya driver ya. Jadi kita bilang di sini dia punya yang namanya driver atau database driver. Nah, kalau teman-teman contohnya pakai entah itu Java, contohnya Java itu ada Java Database Connectivity ya, ada drivernya. Di Node.js contohnya teman-teman juga banyak ya, MySQL driver, Postgres driver, atau di PHP juga biasanya kan ada driver-drivernya juga. Jadi hampir teknologi yang kita gunakan, contohnya, itu pasti dia punya database drivernya. Jadi aplikasi kita itu akan menggunakan database driver untuk terkoneksi ke database. Database driver yang bagus itu dia bisa connect langsung ke master plus replikanya. Nah, jadi idealnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman misalnya, oke, saya tidak pakai DB driver yang bagus misalnya, jadi kita cuma bisa connect ke satu server aja. Nah, itu biasanya kita akan pilih-pilih dulu. Aplikasi ini cocoknya
dia cuma baca atau cuma tulis aja. Jadi master slave itu rata-rata ya kalau ngomongin tentang relational database itu biasanya kalau kita mau insert data ya, jadi istilahnya itu write data ya, itu pasti dia akan ke master. Dan kalau read data itu pasti akan ke replika. Nah, sebenarnya kalau teman-teman mau read juga dari master bisa aja, nggak ada masalah ya. Jadi intinya itu master itu adalah dia bisa ditulis dan bisa dibaca. Sedangkan replika dia cuma bisa dibaca. Nah, gimana kalau saya pengen nulis ke replika? Nggak bisa sayangnya ya. Nah, kecuali teman-teman pakai database-nya yang master-master. Jadi bukan master replika, tapi master-master. Nah, itu bisa. Tapi tidak semua database itu support seperti itu. Ya, teman-teman perlu perhatikan juga. Kebanyakan relational database, bawaan default-nya dia tidak support master-master. Jadi harus pakai tool tool tambahan biasanya ya. Nah, kita balik lagi. Master replika. Nah, jadi nanti saat kita coba contohnya database developer kita akan nulis ke sini ya. Contohnya di sini insert ya. Maka nanti datanya tuh akan di-sync ke sini ya. Secara otomatis. Disinkronisasi dari master ke replika. Nah, proses untuk sinkronisasi itu ada proses update lah istilahnya tuh ya. Update data ke sininya itu ada dua cara. Cara yang pertama otomatis sinkronus ya. Jadi dia akan ditunggu ya. Cara yang kedua adalah async. Jadi update-nya tuh ada dua cara. Sinkronus ya, berarti ditunggu ketika kita insert data. Jadi kalau dia belum selesai nge-update ke replikanya, tidak akan dianggap sukses. Atau ada juga asinkronus ya. Nah, jadi yang tadi di pertanyaannya kan ini ya. Nah, ini ada jeda atau enggak? Balik lagi, tergantung caranya. Biasanya tiap database itu bisa disetting, mau sinkronus, mau asinkronus. Pertanyaannya, kenapa harus ada dua cara? Kenapa nggak satu cara aja? Karena dua-duanya ada kebutuhan tersendiri. Nanti kita bahas juga. Nah, kalau sudah seperti ini ya, bagusnya adalah nanti itu, pada kenyataannya ini kan database ya, minimal 2. Pada kenyataannya nanti aplikasi kita juga kadang-kadang jarang dijalankan satu. Ya contohnya di aplikasi kita gitu ya. Nah, ini kita anggap aja ada DB driver-nya. Itu aplikasi itu nanti kebanyakan pasti akan ada banyak. Ya. Jadi dijalankannya, contohnya ada di 4 server. Kenapa harus banyak? Karena jaga-jaga kalau ada 1 atau 2 yang mati servernya, aplikasi kita masih bisa tetap diakses. Nah, makanya ada ada banyak server aplikasinya. Nah, semuanya ini ya ketika insert, karena kita menggunakan master, itu maka dia akan insert ke yang sama. Jadi kita bahas insert dulu ya. Jadi insert itu akan ke server yang sama. Nah, seperti itu. Nah, lantas kalau gitu gunanya apa replika? Nah, replika itu biasanya untuk membagi proses bacanya atau select datanya. Pertanyaannya, loh, kenapa kalau gitu kan perbandingan antara write data sama read datanya nggak konsisten. Masa semua aplikasi itu harus write-nya ke master, tapi kalau read-nya boleh ke replika? Ya memang seperti itu. Karena biasanya ya kebanyakan aplikasi, itu contohnya teman-teman punya toko online. Ya, pertanyaannya lebih banyak mana? Nyari barang ya atau nambah barang. Nah, pada kenyataannya pasti lebih banyak nyari barang. Kita kalau contohnya kalau teman-teman misalnya buka toko online itu lebih sering belanjanya, artinya bikin order ya, insert data order, atau teman-teman lebih banyak nyari-nyari barang. Sehari contohnya teman-teman mungkin dalam seminggu teman-teman cuma sekali belanjanya. Tapi dalam seminggu itu mungkin kita tiap hari nyari barang, walaupun barangnya itu belum kita beli sekarang gitu ya. Cuma cari lagi. Jadi perbandingan antara baca data sama nulis data itu pasti jomplang banget. Jadi banyak banget orang yang akan melakukan pencarian data atau ya istilah itu baca data dari database. Nah, oleh karena seperti itu, kadang-kadang ya, kalau kita bebankan proses bacanya ke master, ya, satu doang, itu ini banget, berat banget. Jadi udah dia harus handle semua insert, update, delete, dia juga harus handle untuk select juga. Nah, oleh karena itu biasanya akan dibikin replikanya.
Harapannya apa? Harapannya adalah semua proses read nanti dilakukan di replika. Jadi nanti jangan, walaupun boleh ya, boleh nggak masalah mau baca ke master, tapi biasanya kalau read-nya itu dari replika, seperti ini. Ya, jadi bacanya dari replika, seperti ini. Jadi ini proses istilahnya itu adalah select-nya lah. Oke, gimana kalau perbandingannya jomplang banget? Ya, kita mengandai-andai aja lah. Misalnya, satu write itu kadang-kadang 100 read contohnya. Satu replika ini misalnya sudah tidak bisa handle lagi, ya. Karena contohnya tiap detik dia melakukan 100 kali read. Nah, gimana? Nah, biasanya dilakukan adalah replikanya ditambah lagi. Jadi nanti dia ditambah lagi replikanya. Contohnya ada 2 replika, seperti ini. Ini ada 1 contohnya, jadi dia 2 replika. Jadi nanti kita distribusikan lagi, oke, 2 server yang atas itu ya, kita bacanya dari sini. Sedangkan 2 server yang bawah, kita bacanya dari sini. Kayak gitu. Nah, hampir di semua contohnya toko online itu pasti melakukan pembuatan master replika. Maka teman-teman nggak dapat experience yang baik ya ketika teman-teman nyari barang. Cepet banget contohnya gitu ya. Padahal tiap detik itu mungkin ada ribuan pelanggan yang melakukan pencarian. Kenapa? Karena mereka punya banyak replikanya. Nah, tapi kan karena pembuatan ordernya itu tidak sebanyak pembacaan data, makanya mungkin kalau database-nya pakai relasional, dia tetap pakai satu master aja, cukup gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini kegunaan replikanya ya. Jadi untuk mendistribusikan proses select datanya atau pembacaan datanya, read datanya. Jadi teman-teman sampai sini udah mengerti kenapa butuh replika. Nah, gimana pertanyaannya kalau saya masih pakai satu aja, jadi saya pakainya cuma master doang untuk baca tulisnya, dan sampai sekarang nggak ada masalah. Kalau memang nggak ada masalah, ya udah nggak usah diapa-apain gitu ya. Berarti memang trafficnya masih bisa dihandle oleh satu server. Nah, walaupun idealnya sebenarnya ada 2 server. Pertanyaannya kenapa idealnya minimal 2 server? Nah, karena nanti kita ya namanya namanya hardware gitu ya, bisa aja hardware-nya mati dan sebagainya. Kalau hardware-nya mati, contohnya ini mati contohnya ya. Nah, database itu nanti bisa secara otomatis berubah ya, jenisnya. Dari yang tadinya replika, dia berubah jadi master. Itu bisa aja pada kondisi kalau master yang aslinya yang awalnya itu mati. Makanya minimal default-nya ada 2. Jadi kalau ini tiba-tiba mati, ini dia yang berubah tadinya replika menjadi master. Nah, ketika nanti ini nyala lagi, ya mungkin nanti gantian, ini yang jadi replika, gitu ya. Atau dibalik lagi juga nggak apa-apa. Jadi bisa aja ini tetap master, nanti ini balik lagi jadi replika lagi kalau ini sudah kita contohnya restart gitu ya. Jadi balik lagi nyala lagi. Nah, makanya ya, kita wajib banget kalau nanti di production itu, kalau teman-teman tidak ingin ada istilahnya itu downtime ya, itu teman-teman pastikan minimal 2. Oke, jadi teman-teman sekarang udah kebayang ya kenapa kita butuh replika dan juga kenapa replikanya kok bisa ada banyak ya. Nah, sekarang pertanyaannya, baik lagi nih, kenapa ya kita butuh ini nih? Pemilihan antara sync dan juga async ya. Nah, kenapa nih? Oke. Kenapa nggak ya udah sync aja gitu ya? Kenapa ngapain kita pakai async juga? Kalau sync ya, artinya sinkronus ya, ketika kita melakukan insert data, maka dia akan di-update langsung ke semua replikanya. Secara real time saat itu juga. Jadi kalau belum sukses, insertnya tidak dianggap sukses. Jadi ditungguin lah istilahnya itu waktu kita insert data. Nah, problemnya adalah semakin banyak replika, proses insert update delete-nya pasti akan semakin lambat. Kenapa? Karena si masternya harus mastiin di semua replika datanya sudah berubah. Nah, kayak gitu. Jadi otomatis kalau replikanya nanti ada banyak, akan jadi lebih lambat. Contohnya misalnya di sini replikanya ada 10 gitu ya. Maka dia harus mastiin 10-10-nya tuh semua datanya sudah ke-update. Baru dibilang sukses. Nah, terus gimana kalau kita pilihnya yang asing? Nah, kalau pilihnya yang asing, contohnya, ini juga kadang-kadang jadi PR juga. Contohnya misalnya ya. Contohnya misalnya saya pertama kali dari app sini gitu ya. Lalu saya coba insert datanya ke sini ya. Nah, berarti kan nanti dia akan coba proses asing ke 2 server ini, ya. Nah, problemnya adalah tiba-tiba pada saat itu, teman-teman bikin menu contohnya, lalu di atasnya kita bisa insert data, setelah insert data, langsung balik ke halaman tabelnya, dan kita pengen datanya itu ada langsung di tabelnya. Misalnya request pertama ketika teman-teman insert itu ke server ini. Request kedua, entah ke server yang ini misalnya,
tiba-tiba teman-teman bacanya itu dari replika ini. Dan ternyata datanya tuh belum ada. Problemnya apa? Datanya nggak ada tuh di tabelnya. Teman-teman mungkin harus refresh beberapa kali baru muncul. Nah, experience seperti ini buruk ya kalau kita pakainya yang asing. Nah, kalau gitu mah ngapain kalau gitu kita pakai asing gitu ya? Ya udah kita pakai sync aja gitu ya semuanya. Bisa ya, tapi yang tadi problemnya adalah jadi lambat ya proses insert update delete-nya. Nah, pada kasus aplikasinya ini aplikasi yang sama contohnya gitu ya, dan memang butuh data real time, disarankan pakai yang sync. Nah, lantas kalau gitu memang ada ya kebutuhan kalau kita butuhnya yang asing? Ada. Contohnya apa? Contohnya kalau aplikasinya memang tidak butuh data real time. Contoh misalnya ya. Kita tahu di sini contohnya ada aplikasi yang e-commerce, contohnya data produk ya. Kita bikin yang beda deh. Ini di sini contohnya data produk nih. Ini aplikasi produk gitu ya. Jadi aplikasi produk ini saat dia nyimpen data ke sini gitu ya. Nah, ini dia nyari datanya juga bisa dari sini contohnya. Nah, tapi ini kita pakainya yang sync gitu ya. Jadi ini pakainya yang sync. Jadi dari sini ke sini contohnya kita pakainya yang sync. Contohnya seperti ini. Nah, jadi saat kita nginsert data, saat itu juga kita bisa nyari datanya. Jadi itu udah nggak ada masalah. Nah, tapi misal saja ada aplikasi misal saja reporting ya untuk pembuatan laporan. Jadi kita pengen tahu hari ini ada berapa barang baru contohnya, atau misalnya barang yang stoknya kosong misalnya, dan lain-lain. Dan itu sebenarnya tidak butuh real time banget. Biasanya untuk dilihat sama tim, contohnya tim internal gitu ya, untuk pengen tahu deh pertumbuhan jumlah produk kita tuh per hari berapa gitu ya. Itu kan sebenarnya nggak butuh saat saya insert detik ini juga langsung kelihatan, itu nggak butuh sebenarnya ya. Teman-teman bisa aja kan lihatnya mungkin tiap jam gitu ya. Ya, mungkin atau bahkan sehari sekali doang gitu ya bikin laporannya dan lain-lain. Jadi di sini contohnya kita punya aplikasi yang kedua, itu contohnya aplikasinya reporting ya. Produk reporting lah gitu ya. Nah, aplikasi ini kan nggak butuh real time banget ya. Nah, tapi aplikasi di sini misalnya query-nya berat banget gitu ya, karena dia butuh nge-agregat banyak data dan lain-lain, itu berat banget. Nah, kalau kita query langsung ke replika yang sama di sini, setiap kita melakukan query itu berat banget misalnya. Nah, problemnya adalah kalau kita timpa ke sini semua prosesnya ya, load-nya, itu takutnya ini malah terbebani. Jadinya proses baca dari si produk ini jalan ikutan lambat. Jadi dia insert-nya cepat, tapi pas baca dia lambat karena traffic-nya itu kebagi dengan yang produk reporting. Nah, ini kadang-kadang jadi PR banget kalau kita melakukan seperti ini. Nah, biasanya pada kasus seperti ini kita akan bikin replika yang berbeda. Nah, jadi nanti yang aplikasi ini yang untuk produk reporting, dia bacanya dari replika yang berbeda dari replika yang si ini. Nah, terus pertanyaannya dari master ini untuk nge-update data di replika di sini. Nah, karena kita tahu kebutuhannya tidak butuh real time banget gitu ya, maka kita bisa ubah ini update ke sininya ya, itu jadi yang asing seperti ini. Jadi kita bisa pilih tuh mana yang sinkronus ya, mana yang asinkronus. Nah, kenapa? Jadi kalau ketika kita update data produk ke sini, yang dipastikan cuma yang ini aja, datanya diupdate. Nah, yang di sini kita dikirimnya secara asinkronus. Jadi dia butuh waktu contohnya ada berapa detik atau bahkan berapa menit, itu dia nggak peduli masternya. Yang penting dia udah kirim datanya ke replika di sini. Nah, jadi dengan seperti itu, teman-teman kalau butuh yang data real time, teman-teman bisa ambil dari replika yang ini contohnya. Kalau yang tidak butuh real time, teman-teman bisa ambil replika di sini. Kasusnya adalah memang ketika aplikasinya memang tidak butuh real time, contohnya kayak produk reporting ini. Nah, jadi teman-teman sekarang udah kebayang ya, gimana pentingnya database replication, dan kapan kita butuh ya, dan kapan juga kita butuh yang sinkronus dan juga asinkronus.